Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tani Susanti. Ibu di sini mengajar mata pelajaran PPKN. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional. Sebelum mengetahui ancaman apa saja, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan integrasi nasional. Nah, di sini integrasi nasional itu merupakan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. Nah, di sini kan ancaman di bidang integrasi itu dibagi menjadi ke dalam dua. Yang pertama, ancaman di bidang militer, dan yang kedua, ancaman di bidang non-militer. Nah, di sini ancaman militer itu apa sih? Nah, ancaman militer itu adalah ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan suatu negara dan bisa juga membahayakan rakyat yang ada di dalamnya. Untuk ancaman di bidang militer di sini dibagi ada 7 contohnya. Yang pertama ada agresi atau invasi, yang kedua ada sabotase, yang ketiga ada pelanggaran wilayah, yang keempat ada spionase, yang kelima ada pemberontakan bersenjata, dan ada juga ancaman keamanan laut dan udara. Nah, untuk contoh invasi, kalian pernah melihat nggak berita tentang Palestina yang diserang oleh Israel? Nah, itu termasuk ke dalam invasi karena skalanya besar. Jadi Israel itu ingin mengambil alih wilayah negara Palestina untuk diakuisisi dan diakui menjadi negara bagian Israel. Nah, itu yang dimaksud dengan invasi contohnya. Yang kedua ada pelanggaran wilayah. Untuk pelanggaran wilayah, di sini kita ambil contoh tentang kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Contohnya kalian tahu kan berita yang tentang kapal tuna yang masuk ke perairan Indonesia untuk mengambil ikan. Nah, itu termasuk ke dalam pelanggaran wilayah. Kenapa pelanggaran wilayah? Karena memasuki tanpa izin. Nah, selanjutnya ada juga pemberontakan bersenjata. Kalau untuk pemberontakan senjata kita sering lihat ya, kayak di internet ataupun di media lainnya tentang contohnya teroris. Nah, teroris itu kan meresahkan warga negara. Nah, itu juga termasuk ke dalam ancaman di bidang militer. Kenapa? Karena kan mengganggu ya, maksudnya menjadi seperti kita itu diteror gitu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga ada spionase. Nah, kalau untuk spionase ini merupakan aksi untuk memata-matai suatu negara. Nah, untuk apa sih memata-matai? Nah, untuk mengambil informasi yang ada pada suatu negara untuk dibocorkan atau istilahnya disabotase seperti itu. Nah, itu segitu saja untuk bidang militer. Nah, setelah ancaman di bidang militer, sekarang kita akan masuk ke dalam ancaman di bidang non-militer. Nah, di sini ancaman di bidang non-militer itu disebabkan oleh adanya pengaruh dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses mendunia. Nah, di sini untuk ancaman non-militer itu dibagi menjadi ke dalam 4. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, yang kedua di bidang politik, yang ketiga di bidang ekonomi, dan yang keempat di bidang sosial dan budaya. Nah, tadi kan pertama di bidang ideologi ya. Nah, untuk di bidang ideologi, kalian pasti pernah tahu kan adanya kayak paham komunis yang datang ke Indonesia. Nah, contohnya kalau zaman dulu kalian pernah nonton kan yang tentang PKI. Nah, itu termasuk ke dalam contoh di bidang ideologi. Kenapa? Karena kan kita sebagai bangsa Indonesia sudah mempunyai ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu sudah dianggap pas untuk bangsa Indonesia. Nah, sementara kalau untuk paham komunis dirasa tidak sesuai untuk negara kita. Yang kedua ada ancaman di bidang politik. Nah, contohnya seperti korupsi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa bisa disebut ancaman politik? Ya jelas karena itu mengganggu dan merugikan negara karena mereka mengambil yang bukan haknya sehingga masuklah korupsi itu sebagai ancaman di bidang politik. Nah, untuk yang ketiga ada ancaman di bidang
belanja kalian pasti sering ke mall tuh. Kayak kalian kalau ke mall pasti lihatnya brandnya Zara, H&M dan yang lain-lain. Dan kalau untuk ke mall kita kan sering melihat brand luar ya, seperti yang tadi dibicarakan tadi. Nah itu juga termasuk ke dalam ancaman di bidang ekonomi, karena kita lebih mencintai produk luar daripada produk sendiri, seperti itu. Nah untuk selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Nah kalau ini ya kita sering menemukan kasusnya di mana-mana. Kayak Ibu mau nanya nih, kalian pasti seneng kan kayak dengerin lagu barat, terus dengerin lagu-lagu K-pop. Nah itu juga termasuk ke dalam ancaman di bidang sosial budaya. Kenapa? Karena kan secara tidak langsung kita kan dari melihat, mulai menyukai, lalu meniru. Nah sementara kita itu melupakan budaya kita, budaya Indonesia. Kayak sekarang kan kita sering menjumpai orang-orang memakai pakaian yang trendy, yang modis. Nah kan kalau untuk Indonesia sendiri kan kita mempunyai baju adat masing-masing gitu. Nah intinya untuk ancaman di bidang sosial budaya ini kita itu harus pintar memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu. Jadi kita ambil sisi budaya asli yang baiknya, seperti contohnya Jepang, kita ambil disiplinnya. Mungkin sekian saja materi untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami materi tentang ancaman integrasi nasional. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.